Halo Sobat Artatama TV. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pembangunan jalan tol Getaci yang tahun ini dilakukan lelang ulang. Bagaimana perkembangannya? Mari kita simak videonya sampai habis. Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Jalan Tol Getaci adalah jalan tol di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rute dari Gede Bage, Kota Bandung, melalui Kabupaten Bandung, Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran dan berakhir di Cilacap. Ruas jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa bagian selatan, menghubungkan Bandung dengan Surabaya. Nilai investasi pembangunannya mencapai Rp56,2 triliun dengan panjang 206,65 km yang melintasi wilayah Provinsi Jawa Barat, 169,09 km, dan wilayah Provinsi Jawa Tengah, 37,56 km. Ketika dioperasikan, ruas jalan tol ini menjadi ruas jalan tol terpanjang pertama di Indonesia sebelum Jalan Tol Padang Pekanbaru, 254,8 km, mulai beroperasi penuh. Serta berperan penting dalam memecahkan masalah kemacetan lalu lintas dari Gede Bage, Kota Bandung, hingga Cilacap, karena ditargetkan mampu menampung sekitar 10.800 kendaraan per hari. Pembangunan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya, Cilacap bertujuan untuk menghubungkan daerah Provinsi Jawa Barat dengan daerah Provinsi Jawa Tengah, mendukung sektor pariwisata di kedua daerah, juga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah sebagai jalur logistik, akses pelabuhan dan bandara. Serta bermanfaat untuk memberikan efisiensi melalui penghematan biaya operasional kendaraan atau BOK dan nilai waktu tempuh. Sebagai proyek strategis nasional atau PSN, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, tahun 2020-2024 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya, Cilacap merupakan salah satu prioritas karena tercantum dalam perubahan terakhir peraturan PSN yaitu Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Proyek jalan tol ini menerapkan tipe pendanaan Build Operate Transfer, BOT, dengan Net Present Value, NPV, senilai $139.280.000 Amerika dan Internal Rate of Return, IRR, 12%, telah berstatus Financial Close, FC, pada tahun 2022, dibangun sekaligus dioperasikan menggunakan skema pengusahaan berbentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Adapun penanggung jawab proyek kerjasama, PJPK, adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana kontribusi pemerintah terhadap proyek ini sesuai dengan peraturan dalam skema KPBU hanya menanggung biaya pengadaan tanah sekitar Rp11,9 triliun. Tetapi kemudian kontribusi pemerintah bertambah dengan turut memberikan dukungan konstruksi di wilayah Nagrek, Garut Utara, Garut Selatan. Pada tahun 2024 ini pembangunan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis, Getaci, dipastikan mundur dari target lantaran dilakukan lelang ulang. Calon jalan tol terpanjang di Pulau Jawa ini sedianya akan dibangun pada 2024. Namun karena gagalnya pemenuhan kewajiban keuangan salah satu anggota konsorsium badan usaha yang telah memenangkan lelang tahun 2022, sehingga kontrak dinyatakan default dan kehilangan status financial close. Pemerintah memutuskan untuk memfokuskan pembangunan ruas antara Gede Bage Ciamis dengan perkiraan nilai investasi yang ditawarkan adalah Rp31,04 triliun untuk ruas tersebut. Lalu bagaimana nasib pembangunan tol Getaci? Direncanakan akan mulai dibangun pada 2023, nyatanya sampai Maret 2024 pembangunan tol Getaci tak kunjung dimulai. Apalagi, barisan konsorsium konglomerat Indonesia meninggalkan proyek besar tersebut. Pada tanggal 20 Mei 2024, Ketua Panitia Pelelangan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap Tahap 1, Gede Bage Tasikmalaya Ciamis, Sony Sulaksono Wibowo menetapkan dalam pengumuman nomor 24 BPJT L GTCM 2024
bahwa dua peserta pelelangan yaitu Konsorsium PT Trans Persada Sejahtera, PT Wiranusantara Bumi dan Konsorsium PT Daya Mulia Turangga, PT China State Construction Overseas Development Shanghai, dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan yang mengikuti pelelangan tersebut. Menurut Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadimulyono, selain dianggap tidak memenuhi aspek administrasi di mana ada perusahaan yang terafiliasi dengan konsorsium BUJT yang sebelumnya telah gagal kontrak, juga dianggap tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai. Meskipun sebagai akibatnya jadwal pembangunan jalan tol Getaci harus diundur karena masih memerlukan sedikit waktu untuk mendapatkan pemenangnya, proses pengadaan lahan oleh pemerintah tidak berhenti dan terus berlangsung sampai tuntas. Selanjutnya karena tidak ada sanggahan dari konsorsium yang tidak lulus, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna menyampaikan, bahwa sesuai aturan maka BPJT melakukan prakualifikasi ulang untuk mendapatkan investor dan diharapkan proyek tidak sampai dicoret dari daftar PSN. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin juga menanggapi hal ini. Saya tanya ke Pak Dirjen ada lelang ulang karena kapasitasnya dianggap tidak memenuhi syarat, tidak mungkin tahun ini pembangunannya, ujar penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat, 14 Juni 2024. Diketahui Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, memutuskan peserta lelang yakni Konsorsium PT Trans Persada, PT Wiranusantara Bumi, dan Konsorsium PT Daya Mulia Turangga, PT China State Construction Overseas Development Shanghai tidak lolos kualifikasi. B mengatakan, proses ulang lelang proyek tol Getaci ini diperkirakan memakan waktu sekitar 6 bulan karena memakai skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Namun demikian, sambungnya proses pembebasan lahan untuk proyek strategi nasional, PSN, ini masih terus berlanjut. Pembebasan lahan jalan terus dilakukan, kata B. Dia menerangkan, Pemprov Jabar siap membantu pemerintah pusat apabila mengalami kendala dalam proses penentuan lokasi, penlok, maupun yang lainnya. Pasalnya, kata B, jalan tol Getaci ini akan berdampak sangat signifikan bagi kelancaran lalu lintas menuju selatan Jabar. Kami ingin secepatnya tol itu terwujud. Kasihan masyarakat ke Bandung, Garut terpengaruh jam, apalagi kalau bubaran pabrik bisa 4-5 jam perjalanan, pungkas B. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga buka suara soal ini. Menurut Airlangga, semua proyek tol di Indonesia berjalan dengan baik, dan jika ada yang gagal lelang bisa diulang. Jalan tol jalan semua. Kalau lelangnya itu, ya diulang saja, kata Airlangga di Hotel ST Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024. Sementara, ketika ditanya peluang jika tol Getaci tidak akan pernah mendapat investor, Airlangga menjawab singkat. Ia mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Silahkan PUPR, tuturnya. Beberapa kecamatan di sejumlah kota yang terdampak tol Getaci. Ruas jalan tol Getaci akan dimulai dari Gede Bage, Kota Bandung, sebagai titik awal, ke Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, hingga berakhir di wilayah Kabupaten Ciamis. Adapun rute dan jalur pembangunan tol Getaci ini akan melalui beberapa kecamatan dan desa, kelurahan di sejumlah kota, yaitu sebagai berikut. 1. Kota Bandung. Di Kota Bandung jalan tol Getaci akan melewati Kelurahan Rancabolang dan Kecamatan Gede Bage. Khusus di wilayah Kota Bandung ini sekaligus menjadi titik awal tol Getaci. 2. Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung, jalan tol Getaci melewati 6 kecamatan yaitu Bojong Soang, Ranca Ekek, Solokan Jeruk, Paseh, Cikancung dan Kecamatan Cicalengka. 3. Kabupaten Garut. Di Kabupaten Garut, jalan tol Getaci akan melewati 37 desa di 7 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Kadungora, Kecamatan Leles, Kecamatan Leui Goong, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Garut Kota, dan Kecamatan Cilau. 4. Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Tasikmalaya, pengerjaan jalan tol Getaci akan melewati 8 kecamatan dan sejumlah desa, yakni Kecamatan Salau, Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Lewisari, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya.
5. Kota Tasikmalaya. Di Kota Tasikmalaya, Jalan Tol Getaci akan melewati 4 kecamatan dan 15 desa, di antaranya, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Ciberem dan Kecamatan Taman Sari. 6. Kabupaten Ciamis. Di Kabupaten Ciamis, sejatinya, terdapat 22 desa yang tersebar di 4 kecamatan terdampak pembangunan Tol Getaci. Namun, hanya ada 1 kecamatan dan 1 desa yang termasuk ke dalam pembangunan segmen Gedebage Ciamis sebagai prioritas pembangunan Tol Getaci, yakni Desa Linggasari, Kecamatan Ciamis. Nantinya, Desa Linggasari ini pula lah yang akan menjadi lokasi exit Tol Getaci, pintu gerbang keluar masuk Ciamis Kota. Kemudian, setelah pembangunan segmen Gedebage Ciamis selesai, kecamatan lainnya di Kabupaten Ciamis yang akan dilewati Tol Getaci adalah Kecamatan Cidolog, Kecamatan Pamarican, dan Kecamatan Banjarsari. Setelah itu dilanjut ke wilayah Kabupaten Pangandaran dan berakhir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Potensi permasalahan konstruksi yang cukup serius adalah ketika menerapkan desain geometrik jalan bebas hambatan pada kondisi medan tahap 1, karena menghadapi struktur geologi yang rumit dengan banyaknya batuan gunung yang rawan amblas serta longsor. Hal ini memerlukan penanganan khusus selama proses konstruksi. Selain tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak banyak menimbulkan kerusakan alam, juga harus tetap memperhatikan kualitas sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan standar internasional. Tol Getaci dianggap menjadi salah satu akses strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mereduksi kesenjangan wilayah yang selama ini selalu dikeluhkan. Tol Getaci direncanakan memiliki panjang 171,40 km di Jawa Barat, dan 32,25 km di Jawa Tengah. Sesuai dengan rencana awal Kementerian PUPR, tol ini terdiri dari 4 seksi, yakni Seksi 1 Junction Gedebage Garut Utara, 45,20 km, Seksi 2 Garut Utara, Tasikmalaya, 50,32 km, Seksi 3 Tasikmalaya, Patimuan, 76,78 km, dan Seksi 4 Patimuan Cilacap, 34,35 km. Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi Rp56 triliun ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yakni Gedebage Tasikmalaya, sementara untuk tahap kedua yakni Tasikmalaya Cilacap. Jalan tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap dilengkapi dengan 10 simpang susun dan memiliki 2 jalur yang masing-masing memiliki 2 lajur, menggunakan konstruksi untuk struktur permukaan tanah, grade, dengan jenis perkerasan rigid pavemen sepanjang 175,27 km dan struktur layang, elevated, dengan jenis perkerasan struktur dilapis aspal concrete wearing course, ACWC, sepanjang 22,26 km. Meskipun pembangunan tol ini belum tereksekusi, semoga saja pemerintah tetap optimis dan berkomitmen untuk mengatasinya. Dengan kerja keras dan kolaborasi, kami yakin jalan tol ini akan segera menjadi penunjang utama bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.